Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua, baik warga, masyarakat dari RT 01 sampai 10 yang sudah mendukung semua program yang sudah kami kerjakan selama 5 tahun ke belakang. Dan juga saya berterima kasih semuanya berjalan dengan lancar. Ya. Dan pada saat ini saya membawa misi dan visi saya tidak jauh berbeda dengan 5 tahun ke belakang. Ya, barangkali memang nanti ada yang mau apapun yang saya sanggup, saya mampu, saya akan melayani Bapak Ibu semua dimanapun dan kapanpun. Ya, yang misi saya adalah yang pertama adalah sama tidak berbeda jauh dengan Bapak Ibu tadi dari 1 sampai 4 bahwa menciptakan wilayah RW 11 ini yang kondusif, baik aman, nyaman maupun tentram. Yang kedua adalah mengoptimalkan kerja para ketua RT. Dan yang ketiga, berkolaborasi atau bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Kelurahan Mekarjaya. Dan yang keempat adalah melanjutkan program saya yang masih belum terlaksana di tahun ini untuk tahun kedepannya. Ya, itu adalah visi dan misi saya. Jadi mudah-mudahan bahwa semua itu ada kegiatan yang wajib atau menwajib yang dari pemerintah Kota Depok terselipkan di dana 300 juta tersebut. Itu adalah sudah menwajib atau yang tahun kemarin. Di tahun 2025 kita akan laksanakan di tahun 2026 ini. Ya, jadi saya masih memprioritaskan atau mengutamakan di mana wilayah yang sering banjir. Saya tinggal menunggu kapan kegiatan itu akan dilaksanakan. Karena di dalam RW ini Bapak Ibu juga perlu tahu adanya Pokmas, kelompok masyarakat, ya, bahwa pengerjaan baik infrastruktur, pengadaan barang ataupun kegiatan itu ada di kelompok masyarakat atau yang namanya Pokmas, baik dari Pokmas kelurahan ataupun Pokmas yang sudah dibentuk oleh RW masing-masing, ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak mempunyai mindset bahwa 300 juta itu RW yang pegang sendiri, uang cash pegang sendiri, tidak. Semua yang ada di kegiatan di dana 300 juta, semua memakai proposal, semua memakai laporan pertanggungjawaban. Jadi lebih rumit buat Bapak Ibu. Plus sekitar 7 atau 6 orang yang mendapatkan perbaikan siptek dari provinsi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua terkait dengan dana 300 juta juga harus paham, bukan RW pegang cash 300 juta, tapi semua perlu proposal kegiatan. Ya, mudah-mudahan Saya minta perwakilan dari RT 1, silakan. Dari semua program yang sudah Ibu lakukan sebelumnya, program apa yang berhasil bagi di warga RW 11 dan program apa yang diperbaiki dari yang mana 5 tahun ke belakang masih ada beberapa got yang ambruk, beberapa got yang pinggirannya rusak, baik jalan juga belum diaspal ataupun jalan yang bolong-bolong, terkait juga dengan yang tidak mempunyai spiteng beberapa warga, ya kan? Itu adalah suatu keberhasilan buat saya. Karena apa saya keberhasilan? Itu suatu perlu melobi, karena dulu belum ada dana 300 juta. Kita perlu melobi ke anggota dewan. Bagaimana kita bekerja sama atau istilahnya ada kan ya digunakan untuk kepentingan RW sehingga RT ini sangat minim lagi deh Bu, harus mengiur dana gitu ya. Misalnya juga iuran kebersihan terutama yang saya tahu kan nanti mungkin kedepannya itu akan dilimpahkan ke masing-masing RT gitu ya. Nah mungkin kan nih pakai dana parkir gitu aja atau dari sini. Itu aja Bu RW. Gedung RW ini sudah dilaporkan ya Pak.
Ketua RT sudah menerima per 6 bulan sekali laporan keuangan. Apakah ketua RT tersebut menyampaikan ke warganya? Saya tidak tahu. Saya kembalikan masing-masing ke ketua RT-nya masing-masing, sehingga tadi ada warga yang bertanya nggak tahu terkait penggunaan parkir ataupun penggunaan gedung ini, ya. Jadi kalau dibilang uang parkir, uang gedung itu sama-sama uang kas RW, ya kan? Baik itu pendapatnya dari manapun, judulnya uang kas RW untuk kepentingan RW. Dan saya juta itu, saya berharap tidak mau membebani setiap RT, setiap warga yang ada di RT untuk menambah dana, ya kan? Saya akan berusaha untuk istilahnya memperkecil lagi. Saya dan juga berharap tidak Bapak Ibu semuanya nggak nambah harga, nggak nambah terkait dengan pembentukan Dinmas tadi, ya. Saya berharap begitu. Saya tidak mau membebani terkait dengan penambahan iuran yang ada di masing-masing RT ataupun warga. Dan saya juga sudah ibaratnya berterima kasih juga di Posyandu. Saya juga berharap tidak akan membebani warga lagi karena sudah ada dana 6 juta untuk operasional. Bagaimana Ketua Posyandu mengolah, ya, terkait dengan PMT? Bagaimana Ketua Posyandu mengolah kembali, ya? Makanya saya tidak mau membebani lagi ke warga. Saya sudah berkoordinasi dengan masing-masing ketua untuk mempergunakan dana itu sebaik mungkin, sebisa mungkin. Tidak ada lagi kencelengan yang ada di meja Posyandu. Nah itu, seperti itu Pak RT, ya. Jadi saya ya Pak ya. Oh iya betul. Iya, kita sepakat ya. Tanggalkan semua jabatan kalau sudah jadi kandidat. Begitu kalau menurut saya. Iya, Bu, ya Bu Gina. Luar biasa 5 tahun kiprah Ibu di titik RT sampai kecamatan. Ya beri tepuk tangan dulu untuk Bu Gina. Ya beliau penerus dari almarhumah kakak saya Bu Indah, Bu RW yang lalu. Terima kasih Bu Gina. Pertama yang ingin saya tanyakan, apa motivasi Ibu mencalonkan kembali untuk periode kedua ini? Karena dari tadi, yang kedua, karena dari tadi bicaranya dana 300 juta terus Pak Panitia dan Bapak MC Moderator, saya khawatir ini menjadi motivasi tertinggi 300 juta ini. Apabila nanti ternyata diputus, apa jadinya RW kita? Nah, yang kedua, tadi menyangkut 300 juta ini, prioritas apa Bu? 5 prioritas ketika Ibu nanti menjadi Ketua RW periode berikutnya. 5 prioritas tertinggi apa? Kami, saya dari praktisi pendidikan yang ingin mengetahui ada slot nggak ini sebagai warga di bidang pendidikan, begitu Bu. Mohon diberikan 5 tertinggi prioritas dari dana yang memang diberikan untuk RW kita. Berikutnya adalah yang pertama tadi, program saya belum tercapai Bu, terkait dengan keamanan ya. Itu yang masih menjadi PR. Dan kedua adalah salah satunya dukungan dari warga, dari masyarakat RW 11 masih istilahnya ada yang bersedia mendukung saya kembali untuk mencalonkan sebagai ketua RW periode berikutnya. Itu Ibu. Dan untuk 5 prioritas terkait dengan dana anggaran 300 juta, saya tetap mau memprioritaskan terkait dengan lingkungan yang ada di RW 11 ini, baik infrastruktur ataupun dari RT-RT nanti apa yang mau diajukan atau apa yang mereka mau minta keperluan sesuai yang dibutuhkan di masing-masing RT. Nah, untuk kalau terkait sama
ya, sudah berjalan. Saya bilang sudah bagus, datanya juga sudah lengkap, baik dari data, baik yang mempunyai KIA ataupun akte lahir. Alhamdulillah datanya sudah lengkap. Dan kalau posyandu remaja yang memang semuanya sudah bergabung dengan adanya posyandu 6 SPM, itu sudah melebur jadi satu, walaupun kegiatan mereka masih masing-masing. Karena kalau posmanja itu adalah anak-anak sekolah yang diperiksa kesehatannya yang bisa hanya dilakukan di saat mereka libur ataupun pulang sore hari. Makanya kegiatannya masih ada, beda dengan kegiatan yang ada di posyandu setiap tanggal 11. Tapi di saat diajak kegiatan itu susah, Bu, untuk memanggil ke sini. Kita mau mengadakan sosialisasi terkait narkoba. Kita mau mengadakan semua kegiatan yang ada di remaja, anak-anaknya susah. Nah, mungkin nanti itu yang saya akan prioritaskan. Mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, dan adanya dengan kegiatan di anak-anak remaja tersebut. Mungkin itu, Bu Esti. Yang saya tanyakan, pada saat ini apakah ada program kerja Ibu yang belum terlaksana atau belum dilaksanakan, yang masih terhambat atau dengan apa, dan bagaimana cara menyiasatinya? Terima kasih. PR saya, ya, yang mudah-mudahan ke depan seandainya saya terpilih kembali, semuanya kita bisa kita kondisikan, kita bisa bermusyawarah bersama untuk menciptakan keamanan RW 11 ini, baik pembentukan Linmas ataupun pembentukan keamanan untuk RW 11 ini. Karena apa? Terkadang juga saya masih bingung di saat dari kelurahan meminta 2 orang, Bu, Linmas RW tolong dikirim ke kelurahan, kita belum ada, ya kan? Itu masih menjadi PR saya. Itu. Tapi saya justru mau memfokuskan kepada panitia nih. Mungkin ini masih ada yang belum disampaikan. Jadi setelah acara ini atau mungkin nanti sudah terpilih yang namanya balon atau ketua RW ini, nah ini ada nggak nih masa transisi mereka untuk kerja mungkin selama sebulan, 2 bulan, 30 hari. Nah, karena kita juga harus melihat kinerja mereka itu dari awal, apa langkah-langkah mereka yang harus dia lakukan. Nah, itu kan gitu ya. Nah, nanti setelah hasil ini juga mau dibawa kemana nih? Nah, misalnya gitu kan, selain mau langsung misalnya di setelah hasil itu tadi ya, untuk tanggal berapa? 11. Nah, itu nanti mungkin nanti langsung ada pelantikan dari kelurahan atau kecamatan gitu. Nah, ini juga perlu harus nanti setelah selesai ya, mungkin nanti ada gambaran dari siapa saja yang jadi ini, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh panitia seperti itu, Pak. Mohon jawabannya dari panitia. Terima kasih. Apa tadi, Pak, nanyanya? Itu dengan pertanyaan saya, Pak. Jadi saya akan bertanya langsung ke lima kandidat ini. Memang itu dari panitia sudah menyiapkan pertanyaan untuk langsung ke 5 kandidat. Cuma luar biasa Pak Agus motong, jadi akhirnya saya terpaksa harus bertanya juga langsungnya. Pertanyaan saya di 5 kandidat ini, siapapun yang terpilih nanti di dalam perjalanan sebagai pemimpin, visi misi yang disampaikan ini kami akan pegang dan programnya kami akan pegang, karena kami sudah video ya. Itu merupakan satu tanggung jawab setiap kandidat yang sudah menyampaikannya. Apabila dalam perjalanannya, tapi nanti kami akan tentukan ya, tidak sesuai dengan visi misi apa yang kandidat lakukan, atau tidak sanggup untuk melakukan visi misi dan programnya apa yang kandidat lakukan. Pertama. Kedua, mempertanggungjawabkan ke warga.
Karena visi dan misi yang dipaparkan pada pagi menjelang siang ini bukan hanya asmun, asal ngomong, tapi itu harus dilakukan. Salah satu udah terjawab belum, Pak? Ya. Jadi saya akan minta setiap kandidat hari ini juga akan menyatakan sikapnya. Waktu singkat aja karena ini sudah mau hampir jam 12. Ya, pertanggungjawabkan visi misinya. Apabila nggak sanggup dan tidak berkenan di warga, mohon mundur secara teratur. Karena kami panitia tidak mau sudah bekerja keras hanya asmun ya, asal ngomong apa? Asmun ya, asmun, oh sorry asmun. Aduh, luangkan waktu. Jadi betul-betul harus mempertanggungjawabkan. Itu aja pertanyaan saya untuk atau melindungi atau apa katanya untuk warga RW 11. Itu aja, Pak terjawab ya Pak ya? 3 bulan kami kasih kesempatan Bapak Ibu mundur. Surat pernyataan akan menyusul, yaitu di atas materai seperti kami bikin peraturan. Oke, itu aja. Aturan dari kelurahan, kecamatan seperti apa? Yes. Jangan sampai nanti kita udah buat aturan main sendiri yang ternyata sama kelurahan kecamatan tidak diterima. Iya. Ya. Apakah 3 bulan, 6 bulan saya kurang paham. Ya. Aturan main di kelurahan kecamatan seperti apa? Iya. Karena pasti kan untuk kelurahan, ketua RW pasti ada namanya SK. Itu. Ya. Nah, di sini juga saya tidak mau terjadi kekosongan kepemimpinan RW. Iya. Kenapa? Itu akan menghambat kita punya aktivitas nih Pak Betul, Yus. betul. Jadi sebelum ada 3 bulan, 6 bulan. Kandidat itu keep saja, keep dulu. Nanti sampai ada yang terpilih, baru kita kerucutkan. Panitia, saya berpikir ini jawabannya agak berat. Kalau RW yang kosong, dia melepaskan jabatannya, tiba-tiba ada warga yang membutuhkan tanda tangan, ini gimana? Ini yang kita nggak, apalagi ini kan tinggal seminggu aja ya. Karena hari Sabtu depan, kami juga mengundang Bapak Ibu hadir di tempat ini untuk menyaksikan perhitungan suara. Karena kami langsung memungutan suara dan langsung menghitung suara. Jadi kotak suara itu tidak genap. Kami mengambil keputusan hasil rapat panitia bahwa kotak suara itu tidak akan genap. Dan itu tetap akan kami bawa di kantor RW dan ada yang menyaksikannya. Itu akan saya coba nanya ke Ibu RW peraturan apa yang kami terapkan. Karena visi misi yang mereka sampaikan ini saya percaya ini mereka sudah gondok benar. Yang saya yakin mereka pasti akan melakukan. Itu aja karena tadi kita Dari Pak Soleh nomor 1 selanjutnya sampai nomor 5 untuk menjawab pertanyaan dari ketua panitia. Diberikan waktu 5 menit ya boleh saya. Ya, singkat saja. Bagus semua, tinggal implementasinya. Jadi gini, kalau sepengetahuan saya, RW itu ada namanya surat keputusan dari kelurahan demisioner. Benar itu kosong. Nah, kekosongan ini sampai dengan nanti terpilihnya RW terbaru itu ditunjuk oleh kelurahan. Namanya PLT RW. Terpilih ya, baru dari PLT menyerahkan pertanggungjawaban tadi itu semua ke